Shalom, saat ini kita akan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 dengan judul perikop penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga ia harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai ke tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Sampai di sini titik pembacaan kita di saat ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarnya serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Judul perenungan kita di saat ini adalah saling membantulah kamu. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita masih dengan keadaan yang diberkati. Kita masih boleh merasakan hari-hari kehidupan kita. Kita masih boleh melaksanakan segala aktivitas kita. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di daerah Ambon ada kasus kekerasan antara sekelompok John Kay hingga berujung satu orang tewas dan beberapa luka-luka hanya karena konflik persoalan bagi hasil sebidang tanah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari demi hari perluasan tanah semakin sempit. Sekarang ini sudah banyak pembangunan yang dilakukan, bahkan tanah yang sekarang ini semakin naik harganya karena sudah banyak kelompok masyarakat yang ingin mempunyai banyak tanah, sehingga ada yang bermusuhan hanya karena persoalan tanah, bahkan nyawa taruhannya. Dalam pembacaan kita saat ini menjelaskan tentang pengembalian tanah yang tergadaikan karena hutang di tahun Yobel. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel harus diperingati setiap tahun ke-50 sebagai tahun penebusan dan tahun pembebasan bagi para budak. Dengan demikian orang miskin dilindungi dan seluruh bangsa diingatkan kepada Allah sebagai pemilik manusia dan tanah yang sebenarnya. Kemiskinan adalah salah satu alasan yang membuat orang di Israel menjual tanahnya. Kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 3 berkata demikian. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Dalam kasus semacam itu, seorang kerabat penebus bisa tampil dan membeli tanah yang telah dijual itu dan mengembalikannya kepada pemilik semula. Jika orang itu tidak memiliki kerabat untuk menebus tanahnya dan telah berhasil mengumpulkan dana yang cukup, dia sendiri bisa membeli kembali tanahnya dengan ikut memperhitungkan jumlah hasil tanah yang tersisa sampai tahun Yobel dan membayar orang itu dengan harga yang pantas.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika orang itu tidak memiliki kerabat penebus maupun dana yang cukup, tanah itu dengan sendirinya kembali kepadanya pada tahun Yobel. Pembeli tidak rugi apa-apa melalui pengaturan ini, sebab dia hanya membayar hasil panen hingga tahun Yobel saja. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan memiliki akal dan pikiran. Kita juga diajarkan untuk hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Artinya, sebagai sesama manusia, kita harus saling memberi, saling membantu, bukan saling mencari keuntungan untuk memperkaya diri, apalagi dengan cara menindas orang lain. Banyak orang berpikir bahwa kesenangan pribadi itu lebih penting daripada menolong orang atau membantu sesama kita. Kekayaan adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri, tetapi yang menjadi persoalan sekarang ialah bagaimana cara kita mensyukuri berkat Tuhan, dan bagaimana kita mengatur dan menata berkat Tuhan agar tidak saja dinikmati oleh diri sendiri, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang lain, oleh mereka yang membutuhkan, agar terjadi keseimbangan dan dapat membangun persaudaraan yang begitu erat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia sekarang keegoisan manusia sangat mempengaruhi segala berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai warga gereja, kita dipanggil untuk saling menolong dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan hati yang tulus ikhlas dan tidak ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya, melainkan membuat orang lain merasa terbantu dengan pertolongan yang kita berikan. Sebab apa yang kita terima dari Tuhan, tidak semua dapat kita nikmati sendiri. Kita diajarkan untuk saling membagi, saling memberi, agar kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita peka dengan keadaan dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika kita mampu membantu orang yang membutuhkan, kemudian tidak melakukan, sama saja dengan kita mengambil hak orang lain. Marilah kita saling membantu satu sama lainnya. Niscaya berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah nama Kristus, haleluya, firman-Nya, amin.